Baik ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita dari Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan anwa'ul kalimah, macam-macam kalimat, macam-macam kata ya. Anwa'ul kalimah ini macam-macam kata. Jadi kata itu dibagi atas 3, ada isim, ada fi'il, ada harfun. Yaitu ada kata benda, ada kata kerja, dan kemudian ada huruf. Nah, sementara fi'il juga dibagi atas 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Kemudian alamat, tanda-tandanya, pengertiannya, definisinya, semua kita sudah bahas ya. Sekarang ikhwan sekalian kita masuk pada anwa'ul jumlah. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu anwa'ul jumlah atau macam-macam kalimat. Kita akan bahas macam-macam kalimat anwa'ul jumlah. Nah, ikhwan sekalian, kalimat itu dibagi atas 2. Kita lihat di sini ada tanda panah itu. Yang pertama adalah menunjukkan jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Jumlatun artinya adalah merupakan kalimat, ismiyatun artinya isim. Isim-isim. Jadi bisa dipahami bahwa jumlatun ismiyah adalah merupakan kalimat yang dimulai dengan kata isim atau kata benda. Sementara jumlatun fi'liyah bisa dimaknai bahwa kalimat yang dimulai dengan fi'liyatun, yaitu kata kerja. Jadi ikhwan sekalian, di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara kita membuat kalimat di dalam bahasa Arab. Bagaimana tata cara kita membuat kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, tata cara membuat kalimat di dalam bahasa Arab itu cuma 2. Yang pertama bisa dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu jumlatun ismiyah, yaitu kalimat dimulai dengan kata isim, atau yang kedua dimulai dengan jumlatun fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Maka di sini didefinisikan makanat masbuqatan bi ismin. Untuk jumlatul ismiyah didefinisikan sebagai makanat masbuqatan bi ismin. Itu ya. Makanat masbuqatan bismin. Mah itu artinya kalimat ya, kembali kepada makna kalimat. Kanat yang, kanat bermakna di situ yang, masbuqatan yang dimulai, yang diawali, bi ismin dengan kata benda. Jadi jumlatun ismiyatun didefinisikan sebagai makanat masbuqatan bi ismin. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Mislun contohnya di situ, ya, contoh kalimat yang dimulai dengan kata benda yaitu Ahmadu maridun. Ahmad sedang sakit. Ahmadu maridun, Ahmad sedang sakit. Ahmadu itu adalah merupakan isim, maridun juga isim. Cuma nanti dia di situ fungsinya yang ini namanya isim menyertai isim, ya. Ini namanya nanti dalam pembahasan nahwu juga ada nanti pembahasan terkait hal ini ya. Kemudian contoh yang kedua ikhwan sekalian yaitu al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak laki-laki itu yaqra'u, dia sedang membaca Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Jadi Ahmadu di situ adalah isim, al-waladu juga isim. Jadi dimulai dengan isim ya. Dimulai dengan isim. Sementara misalnya di situ al-waladu seorang anak laki-laki itu isim, yaqra'u itu adalah merupakan fi'il, sedang membaca. Kemudian Al-Qur'an itu adalah isim, yaitu sedang membaca Al-Qur'an. Ini contoh cara membuat kalimat yang pertama, yaitu yang dimulai dengan jumlatul ismiyah atau kalimat yang dimulai dengan kata isim atau kata benda. Kemudian cara yang kedua untuk membuat kalimat di dalam bahasa Arab yaitu dengan menggunakan jumlatun fi'liyatin, yaitu makanat masbuqatan bi fi'lin. Makanat masbuqatan bi fi'lin, yaitu kalimat yang kanat yang masbuqatan dimulai dengan atau diawali dengan bi fi'lin, yaitu dengan kata kerja. Bi dengan fi'lin, yaitu kata kerja. Mislun contohnya di sini yang pertama adalah marido Ahmadun. Marido Ahmadun. Ahmad sedang sakit, ya sama. Artinya sama, ya, artinya sama. Ahmadu maridun dengan maridu Ahmadun itu artinya sama.
Yang membedakan adalah pola penyusunan kalimatnya saja. Tapi kalau artinya sama. Yang membedakan kalau di jumlah ismiyah ya isimnya di depan. Kalau di jumlah fi'iliyah maka fi'ilnya kata kerjanya di depan. Tapi artinya sama. Sama dengan di situ yaqra'ul waladul Qur'ana. Anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u sedang membaca atau dia sedang membaca ini adalah merupakan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Kemudian al-waladu seorang anak kecil itu adalah isim, Al-Qur'an adalah juga isim. Nah, jadi sebetulnya sama artinya. Al-waladu yaqra'ul Qur'an, anak kecil sedang membaca Al-Qur'an itu untuk jumlah ismiyah, sementara untuk jumlah fi'liyah yaqra'ul waladul Qur'an. Seorang anak kecil itu juga sedang membaca Al-Qur'an. Cuma memang kalau di jumlah ismiyah al-waladu yaqra'ul Qur'an itu dia sifatnya membaca Al-Qur'annya itu secara terus menerus ya. Maksudnya tanpa henti dia senantiasa membaca Al-Qur'an ya. Sementara yaqra'ul waladul Qur'an dia anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an, artinya dia sedang membaca hanya di saat itu saja. Ya, belum tentu besok dan seterusnya dia membacanya kembali. Tapi pada sisi makna secara umumnya dia sama saja ya. Selanjutnya ikhwan sekalian kita lanjut pada at-tamarin. At-tamarinu yaitu latihan-latihan. Di sini dikatakan mayyiz bedakan al-asma yaitu isim-isim atau kata benda, wal af'ala dan kata kerja ya. Wal hurufah dan huruf-huruf ya. Jadi di pertama tadi al asma'a yaitu isim-isim, wal af'ala dan fiil-fiil atau kata kerja, wal hurufa dan huruf-huruf, fima di kalimat yali berikut ini. Jadi fima itu bermakna kalimat yali berikut ini. Yang pertama adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi tugas kita adalah mayyiz, kita harus bedakan al asma mana isim, wal af'ala mana fi'il, wal huruf mana huruf pada kalimat iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iza itu bermakna apabila atau jika. Bermakna apabila atau jika. Itu adalah merupakan huruf ya. Jadi iza itu huruf. Kemudian jaa telah datang. Itu adalah merupakan fi'il ya. Fi'il karena di situ tidak ada ciri-ciri atau tanda-tanda isim ya. Tidak ada ciri-ciri atau tanda-tanda isim. Itu adalah fi'il. Kemudian nasruh. Nasruh ini adalah merupakan isim. Ya, nasruh. Meskipun di situ tidak ada tanda-tanda isim tapi dia di situ adalah isim. Nanti kita akan jelaskan kenapa sampai dia isim. Kemudian Allahi. Allahi isim itu sudah jelas karena dia berharokat majrur atau berharokat kasroh. Kemudian wa itu artinya dan, itu adalah huruf jer namanya, huruf jer, dan kita sudah membahas sebelumnya 9 huruf jer. Kemudian al-fathu terbuka. Al-fathu terbuka ini adalah merupakan isim. Kenapa? Karena ada alif dan lam. Kan kita sudah sudah mengerti kan tanda-tanda isim, alamatul isim kan sebelumnya kita sudah pelajari ada 4. Salah satunya ketika dia kemasukan alif dan lam maka itu sudah dipastikan adalah isim, kata benda. Kemudian contoh yang kedua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi ya. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada bersungguh-sungguh itu adalah kata kerja atau fi'il. Muhammadun itu adalah isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Salah satu ciri-ciri isim adalah dia berharokat tanwin di akhir hurufnya. Wa itu artinya dan, itu adalah huruf jer. Itu huruf jer. Kemudian hasanun itu adalah merupakan isim karena juga bertanwin. Kemudian fi di dalam, fi pada atau di dalam ini huruf jer. Fahmi memahami ini adalah merupakan isim. Kenapa? Karena setiap kata setelah huruf jer yaitu fi pasti sudah bisa dipastikan bahwa kata setelah huruf
Jer adalah merupakan isim. Ini kita sudah pelajari sebelumnya. Fi fahmi, dalam memahami. Ad-darsi, yaitu pelajaran. Ad-darsi juga isim karena ada alif dan lam. Ad-darsi. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi darsi. Telah bersungguh-sungguh Muhammad dan Hasan di dalam memahami pelajaran. Kemudian yang contoh yang ketiga, yaitu kita akan bedahkan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Pada contoh yang ketiga yaitu iza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Ini ya. Iza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah masuk salah seorang di antara kalian di dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Yang dimaksud di sini adalah sholat tahiyatul masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat iza itu adalah huruf. Kemudian dakhala itu masuk, ya. Masuk ini adalah merupakan fiil, dakhala masuk. Ahadu itu adalah merupakan isim. Ahadu isim yaitu salah seorang. Kumu di antara kalian itu juga isim, ahadukum. Itu isim ya, dua-duanya isi. Ahadu itu isim, kum itu juga isim. Al-masjidah juga isim karena ada alif lam di situ. Kemudian fa artinya maka, la jangan. Jadi fala maka jangan. Fala maka jangan. Jadi fa itu huruf jar, fa maka. Kemudian la juga jangan, itu huruf jar juga. Ini kita sudah pelajari. Jadi ada dua huruf jar di sini. Huruf fa dan huruf la. Fa-nya itu adalah merupakan maka, berarti di situ. Kemudian la bermakna atau berarti jangan. Kemudian yajlisu, dia duduk. Nah, dia duduk di sini adalah merupakan fiil. Kenapa dia fiil? Karena ada huruf ya, yajlisu. Ini nanti kita akan jelaskan ya, yajlisu. Ini nanti kita akan jelaskan. Yajlisu. Kemudian hatta, sampai dia yarka. Yarka juga adalah merupakan fiil, ya, kata kerja. Kemudian hatta tadi itu huruf jar. Hatta huruf jar, hingga, ya. Yarka dia ruku, ya. Yarka dia ruku, rak'ataini dua kali ruku. Maksudnya dia melakukan sholat dua kali sholat. Kalau rak'ataini di sini adalah merupakan isim. Ya, dan semua nanti ada penjelasannya insyaallah. Setelah kita masuk terus belajar, pasti semua kita sudah paham kenapa semua ini seperti ini. Kalau kita jelaskan di sini takutnya nanti menjadi semakin membebani kita, seakan-akan kita merasa rumit, ya, merasa kesulitan. Jadi kita fokus, kita pelajari apa yang sedang dikehendaki di pelajaran yang ini. Adapun yang belum kita jelaskan tadi, insya Allah nanti kita akan dapatkan di pelajaran kita yang selanjutnya, nah, untuk pelajaran yang akan datang. Kemudian ikhwan sekalian yang keempat yaitu innal ma'a tahurun la yunajjisuha syai'un. Ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah taharah, bersuci, ya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Inna itu artinya sesungguhnya. Ini adalah isim. Ini adalah huruf, ya, huruf jar. Kemudian yang kedua al-ma'ah, yaitu air. Al-ma'ah ada alif lam di situ, berarti bisa dipastikan ini isim. Kemudian tohurun juga isim karena ada ada domatain di situ, berharokat tanwin. Kemudian tidak ini di sini adalah huruf jar. Yunajjisuhu, menajiskannya. Yunajisu najis itu adalah merupakan isim. Kemudian hu juga isim dan syai'un juga isim, ya. Jadi kita sudah bisa bedahkan, ya. Nah, jadi mana itu isim, mana itu fiil, mana itu huruf. Nah, tinggal kita melatih lagi, mengulang-ulang, melatih, menulis, membaca dan seterusnya sehingga kita mudah. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak mengulang, semakin kita banyak membaca, menulis dan seterusnya, maka kita akan terbiasa dengan pelajaran-pelajaran yang seperti ini. Maka kita cukupkan ya sampai di sini teman-teman sekalian untuk pelajaran kita di hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjut lagi dengan
fil asma'i, yaitu pembagian terkait dengan isim-isim. Nah, ini kita akan bahas nanti insyaallah besok. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.